Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi sama Ibu. Ibu akan mengisi beberapa pembelajaran di hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Kira-kira di sini siapa yang mau memimpin doa? Ada yang mau nggak? Masa gak ada yang mau? Sembari kita tunggu teman-temannya, siapa tahu ada yang mau mimpin doa, Ibu akan menyiapkan absen terlebih dahulu. Hayo, siapa yang mau? Bagus, Firman. Sini, Firman. Ayo, baca doa. Duduk yang rapih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Boleh duduk lagi, Firman. Coba duduk yang rapi. Oke, selanjutnya kita akan membaca surat pendek terlebih dahulu. Di sini siapa yang tahu kita akan membaca surat apa? Surat Al-Lahab. Pintar. Di sini siapa yang mau mimpin baca surat Al-Lahab? Aku. Oke, Dila, boleh. Ayo kita pimpin dan kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Ra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Pintar. Alhamdulillah, kita sudah membaca surat pendek. Selanjutnya kita akan membaca Asmaul Husna. Ayo kita baca bersama-sama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhammad. Alhamdulillah, pinter-pinter. Ternyata pada hafal-hafal semua Asmaul Husna. Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Alhamdulillah, setelah kita sudah membaca surat pendek, surat memulai pembelajaran, kita sudah membaca Asmaul Husna dan kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum dimulai pembelajaran, Ibu mau pakaiannya rapi, mejanya rapi, di kolong mejanya sudah tidak ada sampah, dan kelasnya pun bersih. Coba dilihat di kolong mejanya ada sampahnya atau tidak, bajunya sudah rapi atau belum. Coba dilihat dulu, dilihat di kolong mejanya, lihat. Ibu kasih waktu 3 menit untuk buang sampah. Ayo. Coba itu Rifki, di kolong mejanya ada sampah, coba ada gak? Coba Sinta, ada gak? Oke, ayo cepetan. Agung, bajunya dimasukin pakai dasinya. Pintar. Oke. Udah rapi semua belum? Alhamdulillah. Coba duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Duduk yang rapi. Pintar. Oke. Sini selanjutnya Ibu akan buka buku tema kalian di pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah. Ini pembelajaran pertama.
Di situ coba kalian lihat di kompetensi dasarnya, atau di situ lihat pembelajaran bahasa Indonesianya. Di situ ibu akan menceritakan fabel. Apakah kalian tahu fabel itu apa? Siapa yang tahu apa arti fabel? Oke, pinter. Jadi fabel itu berasal dari bahasa Latin, yaitu fabula, yang artinya itu mitos. Nah, mungkin fabel itu bisa berbentuk narasi ataupun cerita yang biasanya itu hewannya itu berperilaku dan berbicara sebagai manusia. Bukan berarti hewan itu bisa ngomong gitu ya, tapi dia seperti kita. Kayak misalkan ada beberapa cerita seperti kancil yang nakal, buaya yang jahat gitu. Terus kayak kancil suka mencuri makanan, itu salah satu cerita fabel gitu ya. Jadi lebih biar kalian tahu, fabel itu adalah cerita yang menggambarkan sifat atau watak manusia, budi manusia yang mungkin pelakunya diperankan oleh binatang gitu kan. Jadi mungkin isinya itu beberapa pendidikan moral ataupun emang budi pekerti yang bisa kalian tahu gitu. Nah, terus itu fabel itu semacam cerita fiksi. Cerita fiksi. Jadi tokoh utama dalam fabel itu ada hewan yang jinah dan hewan yang liar, ada yang jahat ataupun baik. Nah, di sini mungkin hewan ini bisa, jadi kita bisa memahami dongeng tersebut. Kita sebagai pembaca ataupun pendengar itu harus tahu gitu, ada satu sifat atau satu watak yang penting di dalam diri kita. Nah, kayak contohnya tuh ada singa yang mulia dan lain-lain. Kalian bisa cari di handphone kalian masing-masing, ataupun emang kalian bisa lihat di buku ada contoh cerita fabel. Nah, ciri-ciri dari cerita fabel sendiri itu, jadi ciri-ciri dari cerita fabel itu, jadi fabel itu kan ibu sudah jelaskan dari awal bahwasannya cerita fabel itu cerita fiksi, bukan kisah nyata. Biasanya tokoh-tokohnya itu seperti para binatang gitu. Jadi watak tokohnya itu para binatang, digambarkan seperti manusia, ada yang baik ada yang buruk, sudah ibu jelaskan yang tadi kan. Nah, terus bisa juga hewan-hewannya pun, binatang-binatangnya itu berbicara seperti manusia karena menggambarkan watak seperti manusia. Terus biasanya fabel itu latarnya itu, latar atau tempatnya ya, tempatnya itu bisa di alam seperti di hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Biasanya sih kebanyakan ada di hutan. Nah, terus mungkin di dalam cerita fabel ini ada beberapa peristiwa ataupun kejadian-kejadian. Jadi ada sebab, ada akibat gitu. Nah, diurutin nih biasanya dari awal sampai akhir. Ya, contohnya sebabnya seperti apa, akibatnya seperti apa, dan itu itu tuh berjalan dari awal sampai akhir. Terus biasanya fabel itu mengandung amanat ataupun moral cerita. Di sini mengandung amanat atau moral cerita, kayak contohnya ibu punya cerita tentang jerapah yang pelit. Nah, di situ mungkin dari awal cerita itu kenapa jerapah itu bisa pelit, nanti ada mengandung amanat ataupun moral ceritanya. Terus mungkin bahasanya itu lebih bahasa yang mungkin kalian semua bisa pahami gitu kan. Nah, jadi di sini ibu punya contoh fabel, judulnya itu Bebek Selalu Hidup Rukun. Nah, di sini ibu akan membacakan ceritanya. Jadi bebek itu tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal dengan makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Nah, awalnya itu ia kagum, tetapi kemudian Cerpelai itu muncul niat jahat di dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka.
pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Dia mulai menghasut bebek itu membenci kawannya. Lihat pemimpin itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang andai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus, hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu, dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Jadi di sini kisah kesetia kawanan bebek tersebut ternyata bisa kita lihat dari kepercayaan yang emang dimiliki setiap bebek. Rasa saling mempercayai itu yang membuat kaum bebek itu tidak mudah diadu domba. Jadi kita bisa belajar, kita bisa ambil pesan moralnya di dalam cerita Bebek Selalu Hidup Rukun adalah tentang bagaimana kita sebagai manusia juga dapat hidup rukun. Hidup rukun di lingkungan kita juga melindungi diri kita, dan kita saling percaya dan mempercayai orang di sekeliling kita. Mungkin bagi anak murid semua itu tidak lain ataupun tidak bukan agar kita bisa hidup tetap tenang dan damai tanpa adanya permusuhan. Selain itu, mungkin ya yang lebih penting adalah kita harus selalu sikap rukun dan saling percaya. Maka kita tidak akan mudah untuk diadu domba. Mungkin itu salah satu contoh fabel yang ibu sudah jelaskan. Bahwasannya bebek pun bisa selalu hidup rukun. Kenapa bebek bisa kita nggak bisa gitu? Bahwasannya kita harus hidup selalu rukun gitu kan, biar kita itu terlindungi dari sifat-sifat yang tercela. Nah, jadi di sini kalian sudah membaca fabelnya tentang bebek hidup selalu rukun di buku, dan ibu pun sudah menceritakan kembali teks dongeng tersebut. Coba ibu mau, siapa yang mau membacakan kembali dongeng bebek selalu hidup rukun? Kira-kira siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Nanti yang mau ibu kasih permen. Ayo, siapa yang mau? Ayo Cynthia sini, pintar sini. Coba ibu mau tahu, bukan mau tahu deh, ibu pengen Cynthia menceritakan kembali teks dongeng binatang atau fabel yang ibu ceritakan tadi tentang sikap hidup rukun. Oke, alhamdulillah di sini sudah paham berarti ya pesan moral yang ada di dalam cerita fabel tersebut. Karena sekiranya di sini sudah paham semua, ibu mau kalian mengerjakan atau menulis pengalaman kalian yang berkaitan dengan cerita fabel yang tadi teman-teman kamu ataupun Cynthia ataupun ibu sudah menjelaskan ataupun menceritakan ulang. Ibu mau kalian menuliskan pengalaman kalian yang sama tentang hidup rukun gitu. Mungkin menceritakan pengalaman sendiri gitu sesuai dengan pengalaman kalian yang ada pada cerita fabel. Jadi cerita fabelnya tadi tentang sikap hidup rukun. Contohnya, ibu selalu hidup rukun sama tetangga ibu.
Kenapa ibu selalu hidup rukun? Karena ibu percaya sama tetangga ibu, bahwasannya tetangga ibu itu baik gitu. Ataupun kalian mau menceritakan tentang yang hal lain yang pengalamannya sama gitu, boleh banget kalian ceritain. Ayo ditunggu ya sama ibu. Oke, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang matematika. Jadi, di sini matematikanya, ibu akan menjelaskan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti selesai sesudah ibu menjelaskan tentang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4, ibu akan memberikan kalian tugas untuk membuat bangun datar yang menggambarkan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Kemudian kalian warnai sesuai keinginan dan membentuknya menjadi benar gitu ya. Oke, di sini ada video yang akan menjelaskan tentang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Mohon disimak baik-baik biar kalian mengerti ya, karena pembelajaran ini memang sulit gitu. Cuman kalau kita perhatikan dengan baik gitu, mungkin kita akan mengerti apa sih itu pecahan, apa sih itu pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 gitu. Mungkin menurut adik-adik semua, menurut anak-anakku semua, itu memang aku nggak ngerti bu. Tapi kalau kalian memahami, mendengarkan, nanti kalian akan paham. Disimak baik-baik videonya, jangan ada yang berisik. Ibu akan play videonya, ibu harap kalian mengerti. Oke, dipahami, didengari, dilihat. Oke, abis ini ya, langsung next. Pernahkah kalian memiliki donat utuh? Bagaimana kalau kita hanya memiliki sebagian donat saja? Bagaimana kita akan menghitungnya? Kita akan menggunakan pecahan. Sebuah pecahan terlihat seperti ini. Tanda tanya akan diganti dengan angka. Jumlah bawah disebut penyebut. Ini menunjukkan berapa banyak bagian yang sama dari yang telah dibagi. Jumlah atas disebut pembilang. Ini menunjukkan berapa banyak bagian dari penyebut. Ayo kita simak. Sebagai contoh, kakak mempunyai sebuah donat. Kakak akan membagi donat ini kepada adik. Kita potong donat ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Dari 2 potong donat, kakak dan adik masing-masing mendapatkan setengah bagian. Bagaimanakah kita menuliskannya dalam pecahan? Berapakah penyebutnya? Ya, benar, 2. Berapakah pembilangnya? Ya, benar lagi, 1. Jadi adik-adik, pecahan 1/2 adalah 1 dari 2 bagian yang sama besar. Oke, selanjutnya bagaimana tadi video yang sudah ibu tayangkan? Apakah dipahami? Wah, alhamdulillah sudah paham semua. Jadi sekiranya gitu, ada bilangan, ada penyebut. Jadi di sini ibu akan memberikan contoh. Jadi di sini kalian bisa lihat, di sini ada 1 buah jeruk. Ada 1 buah jeruk, di mana jeruk itu dibelah menjadi 2. Kenapa sih bisa dibelah menjadi 2? Jadi pecahannya berapa kira-kira? Kira-kira berapa pecahannya? Pinter banget. Jadi pecahannya di situ 1/2. Bisa lihat di sini, ini pecahannya 1/2. Kenapa bisa dibilang pecahannya 1/2? Karena pembilangnya itu 1. Pembilangnya 1 itu pertama buah jeruk itu menjadi 1 buah yang utuh. Menjadi 1 buah yang utuh dan dibagi 2. Jadi penyebutnya 2. Jadi pecahannya itu 1/2 begitu. Untuk selanjutnya ibu punya contoh pecahan 1/3. Nah, di sini anak-anakku semua bisa lihat lagi di sini contohnya. Di situ ada 1 buah apel utuh dan sudah dibagi menjadi 3. Jadi di situ kenapa pembilangnya menjadi 1? Karena memang dari awal itu buah apel itu menjadi 1 buah apel yang utuh. Terus kenapa bisa bilang 3? Karena situ sudah menjadi 3, jadi penyebutnya 3. Jadi dari gambar di samping ini yang sudah ibu jelaskan ini, jadi itu pecahannya 1/3 dikarenakan 1 buah apel yang utuh dibagi menjadi 3. Jadi 1/3.
Nah, selanjutnya Ibu punya contoh pecahan nih, pecahan terakhir ya. Ibu mempunyai satu buah roti yang dibagi menjadi 4. Kira-kira berapa sih pecahannya? Pintar, jadi pecahannya 1/4. Kira-kira di sini siapa yang bisa jelasin kenapa pecahannya menjadi 1/4? Siapa? Cuk tangan. Nah, pinter banget Doni. Doni pintar banget nih ya. Kalian bisa dengerin tadi penjelasan Doni. Mungkin Ibu jelaskan kembali. Kenapa rotinya bisa dibilang menjadi pecahan 1/4? Karena di situ pembilangnya itu rotinya itu pertama menjadi satu buah roti yang utuh. Kemudian dipotong menjadi 4 bagian. Jadi di situ pecahannya 1/4 dikarenakan satu buah roti utuh dipotong menjadi 4, jadi bagiannya 1/4. Nah, alhamdulillah Ibu sudah selesai menjelaskan tentang pecahan. Tadi dari awal Ibu sudah menjelaskan bahwasannya Ibu mau kalian semua membuat bangunan datar yang menggunakan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, terus habis itu sama kalian diwarnai sesuai dengan keinginan kalian. Kira-kira aku maunya warna pink. Oke, warna pink gak apa-apa. Aku namanya warna hitam. Oke, no problem, gak apa-apa gitu. Oke, jadi di sini Ibu sudah ada nih. Di sini bisa kalian nanti gambar sendiri, nanti akan Ibu bagikan. Di sini ada beberapa bangun datar yang menggambarkan pecahan. Kayak misalkan contoh. Di sini ada persegi panjang. Persegi panjang itu dibagi menjadi 2. Berarti 1/2 di sini. Nanti Ibu bagikan, kalian boleh mewarnai sekiranya pecahannya berapa. Ntar lalu sudah selesai kumpulkan ke Ibu. Bagaimana? Udah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai dikerjakan, sudah selesai diwarnai, boleh kalian kumpulkan ke temannya. Jadi itu kan per baris, kalian kumpulkan di depan temannya, barisan paling depan. Iya, kalian kumpulin di situ. Ya, udah selesai semuanya. Ayo Ibu tunggu. Ibu tunggu 3 menit. Cepetan. Kumpulin di meja paling depan di barisan kalian. Nanti yang barisan depan kumpulkan ke Ibu, akan Ibu nilai. Nah, di sini yang sudah Ibu jelaskan gimana? Udah pada ngerti semuanya? Udah pada digambar? Oke, alhamdulillah kalau udah paham. Boleh dikumpulkan cepatnya, soalnya Ibu akan membahas materi selanjutnya, yaitu pembelajaran SPDP. Ya, ayo cepetan dikumpulin ya. Oke, di sini Ibu akan bertanya, kira-kira di sini siapa yang suka mendengarkan musik dan bernyanyi? Cium tangan, siapa? Wah, ternyata Doni sama Cynthia suka mendengarkan musik dan bernyanyi, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya Ibu mungkin akan membahas tentang pola irama. Ibu akan mengenalkan panjang pendek nada. Jadi, nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Jadi, ketika kita bernyanyi, nadanya tuh keluar beraturan, itu namanya nada gitu kan. Jadi, nada yang dikeluarkan itu harus sesuai dengan irama lagu. Nah, kira-kira Ibu akan menjelaskan. Jadi, Ibu akan menjelaskan tentang irama. Irama itu adalah panjang pendek nada di dalam lagu. Kemudian panjang pendek nada itu dapat dihitung dengan satuan ketukan. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas tangga nada. Jadi tangga nada itu terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu tangga nada. Jadi bisa kita bareng-bareng, bareng-bareng kita tangga nada. Ayo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Coba, kurang semangat, ulang. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, pintar. Nah, biar lebih jelas, biar kalian lebih paham lagi bagaimana sih tangga nada dan beberapa nada panjang pendek nada, mungkin Ibu akan kasih video. Ibu harap juga kalian melihat, memahami, disimak dengan baik. Oke, habis ini Ibu akan kasih videonya. Di sini, nada 1 atau do dibunyikan satu ketukan. Nada 2 atau 3 artinya masing-masing nada 2, re, dan 3 mi dibunyikan setengah ketukan.
Nada 4 artinya nada 4 fa dibunyikan 2 ketukan. Tanda titik artinya nada diperpanjang 1 ketukan. Nada 1.0 artinya nada 1 do dibunyikan 1,5 ketukan. Nada 0 artinya tanda istirahat, dan nada 5 0 artinya nada 5 sol dibunyikan setengah ketukan. Ini panjang pendek nada yang perlu kalian perhatikan dan dipahami. Panjang dari nada setengah ketukan. Nada 1,5 ketukan lebih panjang dari nada 1 ketukan. Kemudian nada 2 ketukan lebih panjang dari nada 1,5 ketukan. Dan angka 0 adalah tanda diam atau istirahat. Nah, gimana anak-anak? Sampai sini sudah dipahami belum? Apa sih itu tangga nada, irama, dan nada? Alhamdulillah, pintar kalau sudah paham gitu ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin Ibu ada contoh lagu anak yang berjudul Bersih dan Sehat, birama atau ketukan 2/4 sedang. Bisa kalian dengarkan, dan ini salah satu contoh lagu anak. Nah, mungkin yang tadi sudah Ibu jelaskan, Ibu harap kalian pahami ya. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan bakal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat kerja pun giat. Nah, sampai sini sudah dipahami pembelajarannya. Tadi kira-kira Ibu akan mereview lagi. Tadi kita belajar tentang apa? Bahasa Indonesia tentang fabel, pintar. Terus yang kedua, matematika tentang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Yang terakhir kita belajar tentang SBDP pola irama. Dan alhamdulillah udah di akhir pembelajaran pertemuan. Ibu harapkan kalian bisa menerima pembelajaran, bisa mengerti apa yang tadi Ibu jelaskan. Jangan lupa untuk mereview lagi pembelajarannya dan belajar lagi di rumah dengan rajin. Jangan lupa kerjakan PR-nya kalau ada. Nah, mungkin dicukupkan sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini siapa yang mau mimpin doa? Oke, pintar Rijal sini. Ayo, sebelum kita baca doa, alangkah baiknya kita merapikan tempat duduk. Duduk yang rapi. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husn illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.